Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Coba berdiri dulu. Silakan rapikan pakaiannya. Ya. Kemudian tengok lihat kiri kanan, barangkali masih ada sampah yang tertinggal dalam ruangan. Sudah menyapu tadi? Sudah. Oke, alhamdulillah. Silakan duduk. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin satu orang. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kalian baca tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat, satu pesan Ibu sebelum kita mulai untuk siap menerima ilmu, satu hal yang perlu diingat. Kita ketahui bersama bahwa ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul? Tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi apa? Perhiasan, betul tidak? Menjaga wajah. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Jadi harus bersungguh-sungguh belajar hari ini ya. Oke. Untuk menumbuhkan dasar patriotisme kalian sebagai generasi penerus bangsa, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentunya kadet 3.2 yang mana menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Kemudian untuk kadet keterampilan yaitu 4.2 menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik atau kalian diharapkan mampu yang pertama menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kalian diharapkan mampu menganalisis menurunnya pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu merumuskan kira-kira solusi untuk mengatasi rendahnya pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Adapun indikator pencapaian kita yang akan kita capai hari ini ada 3 pula. Yang pertama, menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menganalisis menurunnya pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, merumuskan solusi untuk mengatasi rendahnya pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Manfaatnya apa sih kita mempelajari pertumbuhan ekonomi? Akan ada gambaran bahwa untuk mencapai puncak kesuksesan ternyata kalian atau anda harus membuat perubahan. Terutama perubahan dari mana? Yang dimulai dalam dirinya sendiri, yang memilih untuk bertumbuh dan memutuskan untuk menjadi lebih baik. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, terutama pada saat diskusi, ini akan menjadi poin terpenting kalian dalam melakukan kegiatan nanti karena Kemudian model pembelajaran yang ibu gunakan atau yang kita akan terapkan sekarang ini adalah problem based learning. Karena dia problem berarti dia berbasis masalah. Otomatis ada apanya? Ada masalah yang akan kita sama-sama diskusikan. Kemudian ada masalah yang akan sama-sama kita cari jalan keluarnya atau solusinya. Kemudian berikutnya penilaian sikap.
yang masih ingat materi kita minggu lalu atau pekan-pekan sebelumnya di bab sebelumnya tentang apa? Ya, pendapatan nasional. Di materi pendapatan nasional itu apa yang kita pelajari apa saja? Atau ada yang masih ingat apa itu pendapatan nasional? Ya silakan Andika. Pendapatan nasional itu yakni penghasilan dari seseorang atau masyarakat di suatu negara dengan jangka waktu tertentu. Sebenarnya bukan cuma masyarakat, sebenarnya dari perusahaan, bunga atau laba serta pajak yang dihasilkan oleh suatu negara dikumpulkan, maka itu disebut dengan pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional terdiri dari GDP, NNP, NNI, DI, dan PI. Inti dari maksud dari gambar ini apa? Ya silakan Andika lagi. Gambar di atas itu pendapatan yang didapatkan masyarakatnya itu upahnya lebih tinggi dibandingkan gambar yang di bawah. Ini membuat pertumbuhan ekonominya berbeda, khusus contohnya di infrastrukturnya. Dan begini, tetapi ini sudah membuktikan bahwa di atas ada negara maju dan di bawah ada negara berkembang. Oke. Bisa kita lihat bahwa bisa saja gambar di atas memiliki pendapatan nasional yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang berada di bawah. Serta hal tersebut bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di mana laju pembangunan dari negara di atas sangatlah tinggi dibandingkan negara di bawah. Terima kasih. Semakin tinggi pendapatan nasional, lingkungannya juga pasti akan semakin bagus. Dapat kita lihat perbedaannya antara gambar di atas dengan di bawah. Agar kalian lebih rileks, lebih santai pada saat diskusi nanti, sekarang kita satu orang untuk memimpin ice breaking kita hari ini. Tepuk boy. Perhatikan di slide. Ada yang tahu apa itu pertumbuhan ekonomi? Ya silakan sayang. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Kami itu juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan perekonomian pada suatu negara dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur presentasi dari perkembangan suatu ekonomi. Dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Oke, luar biasa. Nur ini sudah menjawab loh apa yang mau tanyakan bagian kedua. Atau bagian ketiga tadi ya? Iya. Kapan suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi? Ulangi Nur Muslimin. Yang bagian tadi. Dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi jika jumlah barang dan jasanya itu meningkat. Jika ditanyakan faktor-faktor, ini bisa membuat dia tumbuh ataupun menurun. Contohnya sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi sosial, tenaga, manajerial dan organisasi produksi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik dan administrasi pemerintah serta aspek sosial budaya. Tapi ada faktor-faktor yang sangat menonjol atau yang sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Yang pertama itu jumlah penduduk, yang kedua jumlah stok barang dan modal, yang ketiga luas tanah dan kekayaan alam, yang keempat tingkat teknologi yang digunakan. Ekonomi Indonesia untuk tahun 2019. Tahun 2019 ini penuh tantangan global. Lalu bagaimana performa tanah air dalam menjaga produktivitas? Selengkapnya pertumbuhan ekonomi Indonesia makin loyo. Dan kenapa saya bilang makin loyo? Karena ekonomi Indonesia di kuartal keempat tahun 2019 ini hanya tumbuhnya 4,97%. Padahal dalam 3 tahun ke belakang, kuartal 4 ini selalu pertumbuhannya di atas 5%. Nah, di sini bisa kita lihat perjalanan pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2017. Di awal tahun 2018 kita tahu terjadi perang dagang, tantangan global ini antara Amerika Serikat dan China, dan terus berlanjut selama tahun 2019 hingga tahun 2019. Kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tumbuhnya terus melandai, mulai dari 5,07%, kemudian di kuartal kedua 5,05%, 5,02%, dan akhirnya di kuartal keempat 4,97%. Ada solusi untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi pada masa COVID-19 yang baru saja terjadi. Mengapa konsumsi rumah tangga disebut sebagai komoditas dasar dalam COVID-19? Berapa jumlah persentasenya? Apa solusi
kebijakan pemerintah untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi yang melambat. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi saat pandemi COVID-19? Sekarang kita kerucutkan, Ibu fokuskan atau kita fokuskan ketiga permasalahan yang akan kita selesaikan hari ini. Yang pertama, menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi. Berikutnya yang kedua, menganalisis kenapa menurunnya pertumbuhan ekonomi itu di masa pandemi COVID-19. Ada apa di sana? Kenapa bisa turun? Kemudian, selanjutnya merumuskan solusi untuk mengatasi rendahnya pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Sekarang silakan bentuk per kelompok, masing-masing per kelompok 5 orang. Ibu akan bagikan LKPD. Nanti silakan didiskusikan. Kemudian jangan lupa dibaca petunjuk pengerjaan LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan. Silakan gunakan referensi yang relevan. Silakan browsing di internet, di Google Scholar. Silakan. Kira-kira akan dipaparkan sebentar itu masalahnya, penyebabnya kenapa bisa menurun, kemudian solusinya apa yang dari pemerintah ini. Silakan diskusikan. Analisis mengapa pertumbuhan ekonomi tadi kan di diagram yang di slide tadi lihat contoh dari tahun 2018 menuju ke kuartal 1 sudah mulai terjadi penurunan. Ke samudra naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa teman-teman jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hendak ingin berpresentasi. Perhatian teman-teman yang kami harapkan. Baik, saya di sini Alia Putri selaku moderator dari kelompok 6. Pada pembaca materi saya persilakan. Ya oke baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi yang telah kita diskusikan bersama. Yang pertama, analisis tentang pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan adanya peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar sehingga menimbulkan lockdown ke beberapa kota bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Peraturan ini menyebabkan meningkatnya penurunan perekonomian pada perusahaan formal maupun non-formal. Penurunan perekonomian menyebabkan munculnya pemutusan hubungan kerja PHK. Ya baik. Masa pandemi COVID-19 Indonesia itu terjadi inflasi yang sangat tinggi. Inflasi itu proses meningkatnya barang dan jasa, ya, yang ini akan biasanya barang-barang itu tidak terbeli dan rusak. Ini membuat negara itu rugi dan pertumbuhan ekonominya itu mengurang. Karena begini, ini disebabkan karena tidak mempunyai ruang fisikal atau menaikkan subsidi di negara-negara tersebut. Baik, itu saya dapat sampaikan sebagai pemateri. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pembaca materi. Kita masuk ke sesi kedua yaitu tanya jawab. Saya persilakan kepada kelompok yang akan bertanya atau ada tanggapan untuk kelompok kami. Saya persilakan. Ya, saya persilakan kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memberi pertanyaan dari hasil presentasi kalian. Perkenalkan, kami kelompok NNI. Di sini kami akan memberi pertanyaan, yaitu apakah solusi yang Anda berikan ini mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi? Mengapa terjadi kemerosotan? Ya, penurunan pertumbuhan ekonomi pada masa COVID-19. Padahal kita ketahui bersama bahwa Indonesia mempunyai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan agar menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama itu adalah kartu prakerja. Pemerintah itu memberi pada peluang kerja untuk masyarakat, karena kan pas pada saat itu meluangnya COVID. Jadi mungkin banyak orang yang di PHK, jadi mungkin dikeluarkan kartu prakerja ini. Dan yang kedua itu ada BLT, bantuan langsung tunai, dan yang kedua bansos dan BSP. Dan pemerintah juga telah melakukan masifikasi program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui padat kerja dan kewirausahaan bagi pekerja terdampak, yaitu pekerja migran. Kemudian dari kelompok 2, Tadi sambungannya ya? yang pertanyaan itu saya sudah terima jawabannya. Sudah bisa dipahami ya? Apa yang dipahami tadi? Bahwa ternyata ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah, apa tadi disebutkan? Dikeluarkannya kartu prakerja, Apa lagi? bansos, Yes, apa lagi? BLT, Yes. BSD. BST dan PKH. Ya. Apa yang tadi pada bukan? Iya. Baik, kesimpulan yang telah kita diskusikan bersama yaitu menurut kami pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang atau dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara itu berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya yang turut menjadi tolak ukur apakah suatu negara berada dalam kondisi perekonomian yang baik atau tidak. Sekian, terima kasih. Sudah selesai, sudah ditutup. Ya, di sini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkata Lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Terima kasih. Pertumbuhan ekonomi menurun pada masa COVID-19 diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, PSBB, yang kedua, PHK, dan ketiga, melemahnya daya konsumtif masyarakat. Solusi dari pemerintahan ada beberapa program. Yang pertama, pemberian dana sosial seperti BLT, PKH, dan program kerja. Solusi yang dapat kami berikan adalah mengurangi pembelian barang yang tidak perlu di masa COVID-19. Jadi kesimpulan kita bisa ambil dari pertumbuhan ekonomi, apalagi pada masa COVID-19, itu menurun drastis. Dan ini sangat berdampak pada sebuah negara, khususnya negara Indonesia. Namun ternyata pemerintah Indonesia mampu menanggulangi hal tersebut. Saya katakan bisa tanggulangi, karena meskipun negara dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, pemerintah masih memberikan bantuan kepada masyarakat, contohnya kartu prakerja, BLT, dan BST. Sekian, terima kasih. tetangga. Kalau Pak Rahmat memiliki sebuah pabrik. Pabrik ini menghasilkan produk. Pada periode bulan April sampai Juni tahun 2022, produk ini senilai 10 juta berapa? 500.000 rupiah. Kemudian di periode yang sama, di bulan berapa? April sampai Juni tahun 2021, beda berapa tahun? Satu, jaraknya hanya 1 tahun. Pak Rahmat ini mampu memproduksi itu produknya dengan harga atau senilai 10 juta rupiah. Di tahun 2021 Pak Rahmat dia mampu memproduksi produk dengan nilai 10 juta. Kemudian di tahun 2022
rupiah ke 10.500.000 rupiah, ada peningkatan tidak? Ada. Berapa? 500.000. Oke. 10 juta rupiah dan 10.500.000 rupiah, inilah yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Ekonominya Pak Ahmad bertumbuh sebesar 500.000 rupiah, meningkat. Bisa dipahami untuk konsep pertumbuhan ekonomi? Apalagi yang kalian belajar? Dari pemaparan kalian tadi, hasil diskusinya, kegiatan dari awal sampai akhir, Ibu bisa katakan luar biasa. Kemudian kalian sudah pahami apa lagi tadi pertumbuhan ekonomi? Meningkatnya apa? Indikator kapan ekonomi dikatakan tumbuh? Kapan? Iya, ada peningkatan di PDB ya, atau pendapatan nasional. Sertifikat penghargaan diberikan kepada kelompok PDB atas pencapaiannya dalam meraih predikat Best Presentation pada materi pertumbuhan ekonomi. Penghargaan berikutnya untuk penanya terbaik dan terkritis, Ibu persembahkan kepada siswa atas nama Sasa Indiana dan Laila. Untuk menguji pemahaman kalian terkait pengaplikasian materi kita tadi, kita akan kirimkan soal latihan. Itu tadi yang kalian diskusikan. Tidak langsung diterapkan tadi itu. Bisa ya? Bisa dong, kan kita sudah keren lagi. Baru 19 dari 20 orang lebih. Ya, waktunya berapa menit lagi? Oke, 21 orang. 22. Masih ada 3 orang yang belum menjawab. 24, tambah lagi. Satu lagi. 3, 2, 1. Times up. Itu nggak apa-apa ya, itu Ibu nilai pribadi, nggak langsung ya. Oke, fokus lagi pertanyaan berikutnya. Terima kasih untuk evaluasinya hari ini, kalian sangat luar biasa. Sekarang karena sudah selesai dari sekian rangkaian kegiatan kita dari awal sampai kita di tahap evaluasi, dan Ibu acungi jempol, luar biasa kalian tuntas semua hari ini materi pertemuan ekonomi. Sekarang waktunya kita rileks, hempaskan semua lelah dan masalahnya tadi. Mata
mempelajari materi pembangunan ekonomi, masih ada kaitannya atau lanjutannya dengan materi kita hari ini. Kemudian ingat pesan ibu, jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, yaitu apa? Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian silahkan pimpin doa satu orang. Dan ingat, tugas tadi dikumpulkan yang ibu sudah berikan di LKPD tadi, ada tugas kan yang ibu lampirkan, mind mappingnya tadi, itu dikumpul. Oke, satu orang nanti kumpul sama ibu ya. Oke, silakan pimpin doa yang muslimin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Demikian yang dapat kita bahas hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, tentunya dengan materi yang lebih menantang, materi yang lebih seru, dan kalian tentunya harus jauh lebih siap. Jadi bagi yang